Dan kebetulan di sekolah kami itu metode belajarnya sangat banyak, seperti dari praktek dan di ruang kelas, mungkin kunjungan-kunjungan ke kapal. Itu menurut saya metode belajar yang bagus sih. Dan kita perlu tahu aja sih langkah-langkah ke depannya kita untuk terus maju dan terus berkembang itu apa. Jadi masa depan yang baik ditentukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, QLM, Quality Life Management, satu program motivasi kehidupan, alhamdulillah, mengudara bersama mitra, on bersama mitra yang saat ini mungkin sedang menonton TV channel GIC dan juga sedang mendengarkan melalui radio Islamic Center. Alhamdulillah pula hari ini Silaturahim QLM sudah yang ke-214, dan tema hari ini sungguh luar biasa. Ini dibawa oleh adik-adik kita, atau kalau saya mengatakan anak-anak kita, SMK Pelayaran Jakarta, yang sungguh luar biasa, yang sudah ada di depan kamera. Nanti kita kenalkan, ada Jihan juga ada Rian ya. Nanti insya Allah kita kenalkan, dan dua temannya yang jauh dari kamera mudah-mudahan tidak masalah dan mendukung kita semua. Temanya luar biasa mitra, masa depan cemerlang ditentukan hari ini. Memang sangat betul sekali. Ini oleh-oleh dari SMK Pelayaran Jakarta yang berada di Warakas 5 ya. Warakas 5. Atau tidak jauh lah dari Islamic Center ini, atau Koja sekitarnya, Tanjung Priok sekitarnya, dan Pademangan sekitarnya. Kalau ke SMK Pelayaran ya ada SMK Pelayaran yang luar biasa, dan sudah beberapa kali datang ke studio kami untuk bersharing ilmu, insya Allah manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, bahwa tema besarnya adalah masa depan cemerlang ditentukan hari ini, bersama taruna-taruni ini SMK Pelayaran Jakarta yang tidak jauh dari kita. Assalamualaikum Mbak Jihan. Wah, luar biasa Mbak Jihan. Apa kabarnya hari ini? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Jihan ya. Saat ini kelas? Sekarang lagi kelas 11. Kelas 11 ya. 1 tahun lagi Mbak Jihan juga sudah keluar dari sekolah dan berkarya Mbak Jihan ya. Betul. Dan satu lagi Mas Rian. Assalamualaikum Mas Rian. Puji syukur Tuhan. Sehat? Sehat. Hari ini luar biasa. Siap, luar biasa. Senantiasa luar biasa ya. Dari senantiasa semangat. Anak-anak Mas Rian kelas berapa sekarang? Siap, izin dari kelas 11. 11 juga ya. Sekelas sama. Jurusannya semua sama ya. Siap. Nautika. Sama semua nautika. Nautika ya. Betul. Calon-calon ya kalau mau jadi pelaut yang luar biasa ya. Pelaut terdidik, yang artinya kalau naik kapal juga nanti insya Allah jadi officernya. Dan di sana akan juga mendapatkan satu ilmu pembelajaran tentang bagaimana berlayar yang baik. Tapi tentu sudah belajar banyak tentang situasi kondisi dan segalanya tentang pelayaran, ya gitu ya. Nah hari ini berdua ini Mas Rian dan Mbak Jihan ini membawa oleh untuk kita semua, untuk mitra yang mendengarkan, mitra yang sedang mengikuti TV channel GIC maupun radio GIC, atau dimanapun berada yang kejangkau internet, adalah luar biasa. Masa depan ditentukan hari ini, dan ada beberapa hal yang mesti dipelajari, mesti menjadi satu acuan kita, bahwa kita mesti tahu persis bagaimana untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang, dan mengapa masa depan harus ditentukan hari ini gitu. Memang sungguh luar biasa mitra. Saya merasakan betapa hari ini saya bisa seperti ini adalah hasil karya mungkin beberapa tahun yang lalu. Buktinya QLM 214 ini sudah 12 tahun lebih. Dan Mas Jihan, Mbak Jihan dan Mas Rian membawa oleh-oleh 7M yang dijadikan satu pedoman kita untuk menjadikan kita memiliki masa depan cemerlang yang insya Allah ditentukan saat ini dan seterusnya. Dan mitra jangan lupa pula bahwa QLM sebagaimana biasa
menerangkannya atau mengeksplanasinya dengan huruf-huruf yang mudah dipelajari, diingat, dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa. 7M dibawa oleh SMK Pelayaran Jakarta yang akan di-share ke mitra semua untuk menjadi pembelajaran. Sekalipun tentu ini bukan satu-satunya jalan untuk menjadi orang yang memiliki masa depan cemerlang, tapi paling tidak ada sisi-sisi di mana kita bisa meraihnya dengan 7M yang dibawa mereka semua. Kita lihat yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Ini kata Mas Rian dan Mbak Jihan, atau kata mungkin timnya luar biasa yang memberikan motivasi pada kita bahwa untuk memiliki masa depan yang cemerlang adalah mengenali diri sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Jihan nih, ya, coba apa sebenarnya sih motivasinya bagaimana, dan bagaimana supaya masyarakat juga mengenali ternyata untuk menjadi orang yang bisa memiliki masa depan yang cemerlang, yang ditentukan hari ini adalah mengenali diri sendiri. Oke, baik. Untuk menurut saya, kenapa kita perlu mengenal diri kita sendiri? Karena itu berguna untuk kita menentukan jalan hidup kita. Kita harus melakukan apa yang kita suka, dan kita bisa meneruskan apa yang kita suka. Justru dari itu kita perlu nih mengenal diri kita sendiri, pertama dari mulainya makanan favorit kita, warna favorit kita mungkin, hobi atau lain sebagainya. Betul, saya sepakat sekali. Jadi orang mengatakan hobi bisa jadi duit loh katanya, betul, gitu ya. Betul. Karena betul, dengan mengenali diri artinya kita tahu persis potensi yang kita miliki, ya. Betul. Ini kekurangan kita, ini kelemahan kita, ini kelebihan kita, gitu. Dan kita eksplor adalah kelebihan kita. Kayak Mbak Jihan mengatakan hobi kita tonjolkan saja, sekalipun nanti akan ada kupasan tentang hobi. Kalau Mas Rian sendiri gimana, Mas? Baik, menurut saya untuk masa depan yang cerah kan harus mengenali diri sendiri. Untuk mengenali diri sendiri itu kita perlu banget, karena kita harus tahu nih apa kurang atau lebihnya kita. Misalnya kurangnya kita tidak berani nampil di depan, tapi kelebihan kita berani. Misalnya kita jago di materi, tapi kita bisa tuh buat masa depan cerah kita di online misalnya. Bisa dari gitu. Jadi satu keberanian, Mas, ya. Betul sekali. Siapapun yang mengenali diri sendiri akan mudah mengarahkannya. Betul. Jadi kalau kita belum mengenali diri, kata Mas Rian nih, kata Mbak Jihan, jangan harap kita menjadi luar biasa, gitu. Jadi mesti mengenali dirinya. Di antaranya adalah menunjukkan hobi. Ternyata gini, Mas, menurut satu pakar bahwa kita ini punya 34 bakat, dan yang paling dekat 14. Kalau dari 14 bakat satu pun nggak ada menyangkul ke kita atau nggak bisa dikembangkan oleh kita, siapa salah? Nah itu ya. Jadi oleh karena itu tadi ada istilah hobi. Kalau Mas Rian mengatakan keberanian yang harus ditonjolkan. Betul, orang-orang yang mengenali diri itu pasti berani. Dan biasanya orang yang mengenali diri sendiri itu akan mengatakan, saya luar biasa, saya mampu, ternyata saya hebat. Nah, jadi bukan sebaliknya, ya. Terkadang kita ini kok justru sorak-sorai untuk orang lain, sementara untuk dirinya tidak pernah memberikan sorak-sorai. Padahal mestinya kita sorak-sorai untuk diri kita sendiri. Wah, saya sudah hebat nih. Sebentar lagi saya juga sudah berkarya, kan itu ya. Nah, mitra, saya sepakat sekali ini untuk menjadi orang yang, kalau tema besarnya kita sekali lagi kita lihat masa depan cemerlang ditentukan hari ini. Itu diantaranya 7M adalah yang paling pertama mengenali diri sendiri. Jadi yuk kita mencoba mulai mengenali diri kita sendiri. Siapa sih sebenarnya kita ini? Lalu kekuatan kita itu apa? Kelemahan kita itu apa? Yuk kita eksplor kekuatan kita. Kita tutupi sedikit-sedikit kelemahan kita, karena sesungguhnya bahwa banyak sekali kita kekurangannya, banyak sekali yang mungkin saja hari ini harus kita penuhi dengan cara banyak belajar. Nah, dua taruna-taruni. Kalau laki-laki taruna ya, kalau perempuan taruni. Nah, jadi Jihan kan cita-citanya apa Jihan ke depan? Untuk sekarang, karena saya berada di jalur pendidikan yang saya tempuh, saya ingin menjadi pelaut sih. Oh, ingin jadi pelaut. Ingin berlayar ke antero dunia gitu ya. Jadi you will be free everywhere you like. Betul. Pasti akan bebas dimanapun you suka gitu ya. Kalau Mas Rian? Izin, karena di sekolah saya atau SMK Pelayaran Jakarta itu kan udah dididik dengan semi militer. Cita-cita saya dari kecil sampai sekarang itu untuk menjadi TNI. Tapi karena saya sudah sekolah di SMK Pelayaran Jakarta, jadi saya memutuskan untuk menjadi pelaut dulu. Semoga dimudahkan ya. Tapi kalau sudah lihat bentuk fisiknya, itu sudah ngena banget. Jadi spek saya juga kepengen begitu. Tapi perut saya kok maju terus gitu. Jadi kalau lihat teman-teman dari sana itu gagah-gagah. Ya itu saya kira bisa sekali, karena sesungguhnya apa yang kita impikan menjadi kenyataan. Jadi orang Eropa sudah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan.
dan bisa banget. Permasalahannya adalah kita kok nggak yakin dengan itu permasalahannya. Kalau kita yakin, kenapa kita nggak bangun jalannya? Kenapa kita nggak mendekati mungkin ya orang-orang yang sudah jadi tentara, sudah jadi polisi dan sebagainya, lalu kita belajar darinya, kan diantaranya seperti itu. Atau paling tidak kalau Mbak Jihan mau jadi pelaut ya, beberapa kapten mungkin sudah pernah didatangi menjadi mentor gitu kan, gitu ya. Iya kan, seperti itu. Dan saya yakin kalau memang apa yang Anda inginkan itu jadi kenyataan. Dan inilah orang-orang biasa mengatakan kata-kata kita adalah doa kita. Nah, jadi tidak pernah pesimis gitu ya. Jadi selalu optimis. Wah, luar biasa ini. Saya kalau mewawancara dari SMK pelajaran itu memang tidak diragukan. Artinya secara keilmuan atau soft skillnya sudah sangat hebat, dan hard skillnya pun demikian, sudah yakin siaplah di masyarakat. Belajar 3 tahun rasanya kurang gitu ya. Iya, sangat kurang gitu ya. Betul. Padahal sudah, tapi ya memang ukurannya seperti itu. Ada sih memang yang 4 tahun juga. Dan saya pernah dengar sekalipun belajar 3 tahun itu setara dengan diploma 2, diploma 3 di universitas. Prakteknya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah hari ini ya, dapatkan dan kemudian sedang dicarinya itu nanti menuai kebahagiaan setelah lulus dari SMK Pelayaran Jakarta. Wow. Salam dengan Bu Heti, Pak Budi yang luar biasa ya. Dan mereka orang-orang hebat menurut saya yang bisa membawa anak-anak muda ini ke masa depan yang lebih cerah lagi. Dan hari ini adalah belajarnya bagaimana kita bisa menggapai masa depan yang cemerlang. Dan tentunya masa depan kita ditentukan hari ini, bukan hari esok. Kalau orang bisa mengatakan, kalau you ingin giginya bersih ya sikat sekarang gitu. Kan nggak nunggu besok. Atau nunggu penyakitan dulu. Wow, nggak bisa seperti itu. Oke. Sekarang yang kedua, ini mitra. Jadi kita yang kedua adalah M yang kedua, menyusun langkah-langkah dengan detail ya. Artinya betul sekali bahwa memang kalau kita belajar itu terprogram banget ya. Kita akan paham betul, akan ada kurikulumnya. Ternyata saya harus menyusun langkah-langkah secara detail terhadap apa yang kita inginkan. Karena sukses tuh nggak mungkin datang begitu saja, namun melalui satu proses yang harus kita raih ya. Menyusun langkah-langkah dengan detail itu ini sungguh luar biasa untuk kita semua agar kita betul-betul menapaki jalannya menjadi orang yang sukses. Kalau Mbak Jihan bagaimana menerangkannya ini? Menurut saya ya, menyusun langkah-langkah dengan detail itu seperti kita paham, kita tahu nih metode belajar apa yang paling ampuh dengan kita. Itu yang paling penting menurut saya, karena gak semuanya loh siswa atau siswi itu suka dengan belajar yang monoton atau seperti itu saja. Dan kebetulan di sekolah kami itu metode belajarnya sangat banyak, seperti dari praktek dan di ruang kelas, mungkin kunjungan-kunjungan ke kapal. Itu menurut saya metode belajar yang bagus sih. Dan kita perlu tahu aja sih langkah-langkah ke depannya kita untuk terus maju dan terus berkembang itu apa. Iya, betul sekali. Kalau Mas Rian, pengetahuannya, jadi menyusun langkah-langkah secara detail nih. Menyusun langkah-langkah secara detail mungkin bisa dimasukkan ke aktivitas di sekolah. Misalnya kan kita di sekolah itu kita sudah disusun nih, misalnya masa depan kita udah kita tentuin, kita mau jadi pelaut. Nah, di sekolah kita udah disusun demi satu piece, kita dapat dari materi dari guru, kita juga belajar dari situ sehingga bisa mendapatkan masa depan yang jadi artinya goal yang akan kita ciptakan sudah tertera di sana ya, dan langkah-langkahnya pun memang detail dari mulai kelas 10, 11, 12 sudah ada semua, sehingga betul-betul setelah selesai kita bisa menciptakan satu goal dalam kehidupan kita. Luar biasa. Memang kalau saya berpendapat bahwa ya setidaknya satu goal lah diciptakan oleh kita. Betul. Kita ini kan luar biasa sekali. Kita ini hebat banget. Dan bahkan menurut ilmuwan Amerika, kapasitas otak kita itu bisa menyimpan buku 4,7 juta. Kalau satu buku pun nggak ada, kan ada yang salah. Gitu ya. Ada yang masalah dengan kita. Ini padahal kalau dipecah otak kita ini, kepala kita rata-rata hanya 1,5 kilogram katanya seperti itu. Tapi ternyata kapasitasnya luar biasa sekali. Bisa menyimpan 4,7 juta buku. Ini artinya bahwa kita ini bisa, apapun bisa dilakukan. Dan selama kita optimis, selama kita mau, ya kita bisa raihnya. Dan itulah menyusun langkah-langkah. Kalau Mas Rian itu mengatakan tadi sudah secara detail lah di sekolah kita sudah kurikulumnya seperti ini, sampai pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang, atau awal kita ingin jadi pelaut, menjadi pelaut yang handal. Awal kita ingin menjadi, katakanlah tadi kalau Mas Rian mengatakan aku mau jadi TNI ya, TNI yang sudah siap gitu ya, yang hebat lah itu ya. Nah ini mitra. Jadi sekali lagi ini adalah
contoh taruna-taruni dari SMK pelajaran yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Warakas. Papanggo. Warakas? Papanggo ya. Iya, Papanggo ya. Jadi tidak jauh dari sini. Siapapun yang saat ini mengikuti atau mengikuti tunda, nanti bisa info kalau mau menjadi anak-anak yang terdidik secara disiplin dengan baik dan menjadi, ya kalau saya lihat itu speknya luar biasa itu ya. Jadi apa idenya, pikirannya, atau paling tidak punya impian yang betul-betul akan bisa digapai setelah melalui satu langkah-langkah yang detail dikerjakan. Nah, maka itu untuk menjadi orang yang bisa meraih masa depan dengan baik, diantara adalah menyusun langkah-langkah dengan detail atau menyusun langkah-langkah yang pas untuk apa yang sedang kita inginkan. Kalau ingin menjadi pedagang yang sukses ya tentu sama, kita harus menyusun secara detail langkah-langkah apa yang harus ditempuh sehingga kita bisa berdagang, menjadi pedagang yang sukses. Dan begitu pula kalau Mas Ilham mengatakan tadi paling tidak cita-cita kita akan terkabul atau akan bisa digolkan kalau dari awal memang betul-betul bisa menyusun langkah-langkah dengan detail. Mbak Jihan sendiri punya cita-cita jadi pelaut tadi ya. Langkah-langkah apa yang sekarang sudah ditempuh? Untuk sekarang karena kita masih menempuh pendidikan SMK, yaitu banyakin materi aja sih, banyakin pelajarin materi, terus juga prakteknya kita tempuh untuk menyiapkan kita nanti kebetulan kita setelah lulus tuh kita langsung ada namanya ujian kepelautan. Nah setelah itu kita langsung bisa berlayar. Jadi ya mungkin mulai dari langkah awal itu setelah lulus sekolah kita bisa ambil ijazah tempat kita. Nah kita lanjutin. Ya udah. Iya betul, itu salah satu langkahnya. Salah satu langkah. Kalau Mas Rian ingin jadi TNI, ini langkah apa yang sekarang sudah diambil? Untuk saya karena sekolah kan sudah itu sistem semi militer. Nah saya juga kalau pengen jadi TNI nggak boleh males-males, apalagi namanya soal fisik. Iya betul. Nah di sekolah saya itu benar-benar digembleng fisiknya, mulai dari fisik, mental, karena mental juga penting. Iya. Kita betul. Juga belajar psikologi, mulai dari situ kita karena sudah dilatih oleh pembina kami dari Lamtamal atau TNI ya. Artinya sudah biasa ya dengan mereka yang sudah terjun di angkatan lah, baik angkatan laut maupun di angkatan darat atau udara ya. Kalau Lantamal angkatan laut ya. Angkatan laut. Iya. Tapi yang jelas seperti itu. Saya sepakat sekali. Saya itu kan juga belajar psikologi terapis ya. Dan hipnotis ya. Jadi di antaranya ya seperti itu, kita betul-betul harus meyakini diri dan belajar dengan bawah sadar kita bisa, kita mampu dan kita bisa. Apapun yang ingin kita tempuh, kalau betul-betul kita melalui satu langkah yang baik atau langkah yang pas ya, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi impian-impian itu menjadi nyata ketika kita memiliki atau menyusun langkah-langkah yang tepat. Wow, luar biasa ini. Hebatnya anak-anak kita kalau belajar ya benar-benar, maka dia akan tahu bagaimana sih cara kita bisa paling tidak menggapai apa yang kita inginkan. Nah ini karena sungguh kita harus memiliki masa depan ya, tidak boleh tidak, dan impian adalah salah satunya. Jadi kalau yang nggak punya impian itu hidupnya flat, nggak ada yang dikejar. Tapi kalau kita punya impian, ada yang dikejar. Contoh Mas Rian yang jadi TNI ya, pasti belajar olahraganya banyak. Atau paling tidak ya belajar ilmu bagaimana cara bisa diterima, banyak sekali kan itu ya. Mempersiapkan diri tadi ya. Nah ini diantaranya. Sungguh luar biasa. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apalagi nih? Yang ketiga adalah merencanakan pendidikan dan karir. Nah ini saya kira ada hubungannya erat dengan pendidikan kita, dengan apa yang sedang Mbak Jihan dan Mas Rian tempuh serta teman-teman saat ini, adalah merencanakan masa depan dengan karir yang baik ya, tentu dengan pendidikan yang baik pula. Jadi kalau kita mau ya pasti kita harus punya rencana bagaimana kita mendapat pendidikan yang layak dan juga karir yang baik ke depannya. Kalau Mbak Jihan bagaimana nih menerangkannya? Seperti yang tadi sama, karena kita masih menempuh pendidikan SMK, dan setelah itu kita akan lanjut untuk menempuh pendidikan ijazah kita, yaitu ijazah NT4. Dan mungkin setelah kita ambil pengalaman dari berlayar, kita bisa lanjutkan ke NT3, NT2, seterusnya. Tapi menurut saya kita tidak hanya merencanakan, tapi juga kita harus mengusahakannya gitu. Iya, betul. Saya sepakat itu. Kalau Mas Rian gimana Mas? Melihat merencanakan pendidikan dan karir gitu. Untuk merencanakan kan kita sudah lakukan karena kita masih pelajar. Itu sudah salah satu contohnya kita
melakukan ini di sekolah kami. Iya. Terus kalau kita lanjut dari lulus sekolah kita itu bakal dapat ANT 1, ulangi ANT 4 atau ahli nautika tingkat 4. Iya. Habis itu kita langsung berlayar selama satu tahun untuk mendapatkan pengalaman. Iya, itulah rencana dan karirnya seimbang banget ya. Artinya punya rencana dan kemudian pendidikannya juga ya memenuhi syarat lah untuk menjadi orang yang punya karir yang cukup ya. Jadi memang betul bahwa apapun yang kita rencanakan kemudian endingnya pada karir ya harus seperti itu, harus seimbang. Kesalahan kita adalah ketika kita leha-leha. Kita ini kok di masa muda ini malas-malas. Kita ini kok semau-mau ya tidak mungkin kedepannya akan hebat dan luar biasa. Karena tadi tidak punya rencana yang matang, tidak punya rencana dan karir yang ingin dicapai di masa depan. Saat ini adalah masa yang tepat sekali untuk merencanakan pendidikan yang baik dan juga karirnya. Karena apapun yang nanti kita peroleh adalah perencanaan masa kini. Jadi nggak ada segalanya didapat dengan ujuk-ujuk, itu nggak ada. Semua sebagai sebuah proses gitu ya. Jadi mitra, ternyata yang ketiga adalah yang ketiga adalah merencanakan pendidikan dan karir. Ini untuk menjadikan kita orang yang betul-betul menggapai masa depan cemerlang. Jadi jangan lupa putra putrinya ini yang ayah bunda rencanakanlah pendidikan secara baik dan juga tentukan karirnya ke depan secara baik pula. Karena semuanya hari ini adalah hari yang tepat. Nah, kalau ingin menjadi anak-anaknya pelaut-pelaut yang handal dan juga mungkin di angkatan darat, angkatan laut, terutama sekalian cerita, ya bawalah ke SMK Pelayaran yang ada di Jakarta Utara ini. SMK Pelayaran Jakarta, tepatnya di Jalan Warakas dekat Papanggo. Ya, nggak jauh dari sini dan nggak jauh dari sekitar kita. Beruntung kita bisa mengirimkan anak putra putri kita ke sana karena memang di sana dididik secara benar dan disiplin terutama yang paling diutamakan. Dan saya yakin lah karena saya pernah ngundang juga teman Anda ke sekolah kami untuk melatih paskibnya, melatih baris berbarisnya dan hasilnya memang luar biasa. Ini salah satunya. Jadi kalau kita semua artinya ingin masa depan anak kita, putra putri kita tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang menyenangkan pada akhirnya, maka kirimlah anak-anak kita atau putra putri kita ke SMK Pelayaran Jakarta. Luar biasa memang, sungguh hebat sekali. Kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat apalagi ini? Mengelola segala hal dengan baik. Wow, jadi betul sekali. Kalau kita menjadi pelajar dan sudah bisa mengelola segalanya, wow, ini masa depannya juga sudah kelihatan banget ya. Karena kita ini kan terkadang membuang waktu begitu banyak, apalagi saat ini yang serba game online gitu ya. Saya lihat anak-anak kita ini pagi, siang, malam rupanya HP-nya game terus gitu ya. Padahal mestinya kita mengelolanya dengan baik. Nah, Mbak, bagaimana Mbak Jihan mengelola segalanya dengan baik? Untuk saya ya sebagai seorang taruni dari SMK Pelayaran Jakarta, untuk mengelola hal seperti pertama sih dari hal-hal yang saya pelajari di sekolah dulu ya. Saya banyak sekali diajari tentang bercara berbahasa Inggris dengan baik, banyak juga dibilang menguatkan saya untuk selalu percaya diri. Nah, itu tuh saya kelola dengan baik untuk meningkatkan potensi diri saya. Saya kelola hal itu seperti berbahasa Inggris saya dengan baik, itu saya kelola, saya terus lanjutkan untuk mendapatkan nantinya juga di masa depan saya itu untuk bisa dapat perusahaan luar negeri untuk melanjutkan saya di masa depan sih. Menurut saya kayak pentingnya mengelola segala hal dengan baik kayak itu. Iya. Artinya ya dari sekarang sekali dikelola dengan baik. Iya, bukan hanya mungkin bukan hanya apa yang kita butuhkan, termasuk waktu pun dikelola dengan baik. Ya. Karena sungguh bahwa kalau kita bisa mengelola segalanya dengan baik maka akan mudah ke depannya. Kalau Mas Rian bagaimana cara mengelola hal dengan baik? Untuk sekarang mungkin yang paling penting dikelola di waktu. Karena misalnya kalaunya kita nggak nempatin waktu atau leha-leha, kita nggak bakal ngerjain sesuatu yang kita mau. Misalnya kita mau mandi, pengen di jam 12, tapi pas sudah di jam 12 kita langsung otaknya ke pikiran lain, jadi 12:05. Jadi kita harus tepatin waktu kita dulu, kita kelola dengan baik. Pokoknya kita harus benar-benar disiplin di waktu. Iya, betul sekali. Iya di sini memang ngeri ya, waktu kita ini terbuang banyak sekali karena tadi saya katakan game online itu. Dan anak muda kita, pelajar kita sangat senang sekali dengan itu. Padahal itu sangat mengerikan
karena 3 jam nggak terasa, 4 jam nggak terasa. Dan lalu kapan belajarnya kalau seperti itu terus? Artinya kalau dilakukan tiap hari kan kehilangan waktu yang sangat banyak. Hitungannya bisa bulan, bisa tahun, bisa dikalikan. Nah ini pemborosan yang sangat luar biasa. Dan beruntung Mas Rian, Mbak Jihan sudah bisa mengelola segalanya dengan baik, termasuk waktunya dengan baik, maka tirulah. Dan semua kita mestinya seperti itu, dan batasilah bermain yang sifatnya hiburan. Karena sungguh saat ini kita yang diperlukan adalah soft skill science atau ilmu yang justru akan membantu kita di kehidupan kita masa mendatang. Nah kalau kita isinya game melulu, bagaimana nih otak kita terisi apa gitu ya. Jadi tadi saya katakan sebenarnya kapasitas otak kita bisa menyimpan 4,7 juta buku, satu pun nggak ada karena ada kesalahan. Nah ini mitra, ya, mumpung diingatkan nih, ada Mas Rian dan Mbak Jihan dari SMK Pelayaran, yuk ikuti menjadi orang-orang atau anak-anak yang memang punya masa depan yang baik, punya masa depan yang kalau saya bilang tadi masa depan emas atau cemerlang, sehingga tidak lagi akan galau di masa depan. Kan ada istilah sangat bagus sekali, menangislah di waktu muda, jangan menangis di waktu tua, karena menangis di waktu tua sudah terlambat ya. Jadi saat ini ya kita terus-terusan untuk menjadi orang yang fighter lah, atau berjuang untuk kemenangan di waktu yang akan datang. Banyak sekali motivasi-motivasi hidup sebenarnya, namun terkadang kita melalaikan yang itu, dan justru terkadang kita menganggap mudah, itu nantilah, katanya masa depannya nanti, ya nggak bisa seperti itu. Jadi masa depan yang baik ditentukan hari ini. Ini kata mereka berdua dari SMK Pelayaran. Dan juga 2 temannya. Siapa aja 2 temannya nih? Ada siapa aja tuh? Izin, ada 2 poltar, yang satu kapoltar dengan nama Arafi dan satu lagi Rehan. Ya, saya kira sama ya. Kalau diwakili 2 orang itu mungkin ya mirip-mirip lah apa yang diinginkan ke depan. Karena masih satu sekolah dan kurikulumnya masih sama dikerjakan dan segalanya pun masih sama ya. Yang kelima, menentukan prioritas pencapaian. Ini sangat betul sekali. Jadi apapun yang ingin kita capai ada prioritasnya, mesti kita pilih. Tadi Mas Rian milih ingin jadi TNI, Mbak Jihan milih ingin jadi pelaut. Nah itu kan pilihan, prioritas. Jadi memang harus memilih. Katanya life is choice. Hidup itu pilihan. Nah ini berdua sudah memilih, memprioritaskan. Yang satunya ingin jadi TNI, satunya lagi ingin jadi pelaut. Kan luar biasa. Bagaimana Mbak Jihan kalau Mbak Jihan menerangkan, menentukan prioritas pencapaian? Karena untuk saat ini prioritas saya tetap sama, yaitu menjadi seorang pelaut, khususnya bagi saya perempuan. Karena belum begitu banyak perempuan yang menjadi seorang pelaut, dan saya akan tekunkan diri saya di bidang tersebut, sehingga di masa yang nanti akan datang saya bisa bekerja di fashion yang udah saya tempuh, di pendidikan yang saya sudah tempuh. Karena sejatinya pekerjaan yang paling melelahkan itu sebenarnya pengangguran. Jadi betul. Saya nggak pengen ada di situ. Gitu. Karena saya akan tekunin di bidang yang saya lagi jalanin ini, di jalan yang saya lagi tempuh ini untuk menjadi seorang pelaut. Iya. Jadi dia mau sudah benar menjadi, sudah sehati lah. Sudah sejalan lah gitu ya. Searah gitu. Saya harus ke sana gitu. Nah, luar biasa, memang betul harus betul-betul yakin dengan itu dan harus betul membangun jalannya untuk mencapai target yang ingin digapai. Nah, jadi hari ini lagi belajar dan 2-3 tahun mendatang saya sudah berlayar ke seluruh dunia gitu. Betul, amin. Iya, kalau Mas Rian gimana? Seperti yang tadi dikatakan, kalau kita harus memprioritaskan. Jadi saya sendiri sudah memprioritaskan goal saya, yaitu TNI Angkatan Darat. Jadi saya itu sudah benar-benar prioritaskan, yang artinya saya sudah benar-benar fokus. Jadi untuk mencapai itu saya harus belajar terus-menerus, bukan dia hanya fisik saja. Karena TNI itu punya banyak kemampuan, mulai dari disiplin atau dan lain-lainnya. Iya, artinya udah ada prioritas pencapaian dan insya Allah tercapai. Karena memang hari ini betul-betul sedang diperjuangkan. You are fighters now.
to be the success woman and success man next time, maybe 3 or 4 years next. I think good, very very good. Oke, kita lihat yang keenam, menjaga kualitas hidup. Ini betul sekali. Jadi ternyata ya memang harus ada keseimbangan. Artinya menjaga kualitas hidup itu kan kita selalu berkualitas dimanapun kita berada. Orang yang berkualitas itu menjadi satu sisi titik di mana berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain kan hidup biasa-biasa aja. Hidup ya udah, apa yang penting hidup ini. Padahal gak seperti itu. Mesti berkualitas. Gimana, Mbak Jihan? Menjaga kualitas hidup nih. Menurut saya ya, kita menjaga kualitas hidup kita itu kita selalu mikir gimana ke depannya kita bisa menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi berpotensi dan juga berguna untuk orang banyak. Iya. Nah gitu. Terutama untuk ke diri kita sendiri dulu, menjaga kualitas hidup kita, yaitu banyak meningkatin diri aja sih, meningkatin soft skill, hard skill ataupun kepercayaan diri dari awal dari situ. Betul. Paling tidak tadi, jadi ada di garis bawahi bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Betul. Ya. Karena memang sukses sejati adalah ketika kita bisa mendorong orang lain sukses juga. Jadi artinya betul-betul manfaat, dan memang kalau kita berpikir bahwa saya harus manfaatnya harus lebih dahsyat dibandingkan yang dulu-dulu, ya saat ini. Jadi sudah merencanakan, memprioritaskan supaya ke depan lebih berguna bukan hanya untuk diri sendiri tapi bagi orang lain juga. Ya. Kalau Mas Rian bagaimana, Mas? Menjaga kualitas hidup. Menjaga kualitas hidup untuk saya, karena kualitas hidup saya belum terlalu bagus, dan sampai sekarang saya masih berjuangkan. Iya. Dari mulai pola makan itu untuk kualitas hidup saya, karena kualitas hidup itu bukan dari luarnya saja tapi dari dalam juga. Untuk menjauhi dari rokok atau narkoba, karena itu sangat berbahaya untuk tubuh. Betul. Iya, jadi artinya memang harus segalanya ya, termasuk makanan, asupan makanan atau minuman yang baik. Kualitas hidup itu betul-betul memang harus dijaga. Bukan hanya tadi sisi satu ilmunya saja kita belajar, tapi asupan makanan kita termasuk minuman kita pun harus yang baik-baik dan yang katakanlah ya, halalan thayyiban, yang halal yang baik gitu ya. Jadi akan baik, karena bisa jadi orang yang makannya sembarangan justru akan merusak dirinya sendiri ya, seperti digambarkan tadi Mas Rian mengatakan, ini anak muda nih yang senang merokoknya, memang luar biasa sekali. Rokok ini kayaknya kecanduan anak-anak kita ini, tapi ya mudah-mudahan berpikirnya tidak seperti itu, karena memang itu bahaya sekali. Yang kita lihat apa ya, yang lagi rame itu vape atau vape itu, yang sangat ramai sekali dan sangat digemari. Padahal itu ya dangerous, it's too dangerous, dan itu entah budaya dari mana saya nggak tahu. Tetapi kenapa itu diburu? Nah, memang betul orang-orang yang tadi kayak Mas Rian, Mbak Jihan ini sudah pilihan sehingga memahami betul masa depannya, memahami betul bagaimana kita bisa meraih masa depan dengan baik, dan orang-orang yang seperti itu pada akhirnya akan sukses karena ingin manfaat banyak kepada orang lain juga. Jadi apalagi kalau Mas Rian mengatakan ya menjaga tubuh kita dengan asupan makanan dan minumannya, jadi menjauhi rokok dan sebagainya, itu saya kira ini anak muda yang luar biasa, walaupun di generasi Z tapi tidak terbawa arus yang negatif gitu ya. Tapi arus yang positif dan arus yang baik ya. Ini perlu ditiru. Ayah bunda berdua ini di depan kamera kita sedang membicarakan perilaku anak muda zaman atau Gen Z ini ya. Kalau saya sudah Gen Y ya, sama sudah lama banget ya. Tapi saya belajar banyak dari mereka berdua yang luar biasa. Saya sepakat sekali, dan jadi di antaranya adalah untuk memiliki masa depan cemerlang adalah menjaga kualitas hidup. Saya sendiri sebenarnya sudah tidak muda lagi karena sudah di atas kepala 6. Jadi kalau bicara kesehatan ya mereka mungkin lebih tahu, tetapi saya juga belajar dari mereka supaya paling tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, ya harapan hidup orang Indonesia itu kan menurut majalah kesehatan hanya 70 tahun. Tetapi mestinya kita bisa hidup lebih dari 80 tahun. Karena dari Cina, Jepang itu ya 85 tahun. Nah, ini yang tadi Mas Rian katakan, menjauhi rokok. Rokok itu sangat bahaya sekali karena nikotin yang sangat luar biasa. Sekalipun anak muda sekarang kayaknya karena tergerus arus yang tidak benar sehingga ikut-ikutan. Mudah-mudahan Mas Rian bisa memberi contoh kepada yang lain untuk tidak
senang dengan rokok, tidak senang dengan asupan makanan yang tidak baik. Gitu. Oke, yang ketujuh, kita lihat lagi yang ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah mengedepankan positive thinking. Nah, ini yang juga luar biasa, karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan kan dimulai dari pikiran. Kalau pikiran positif, itu kata-kata kita positif. Kalau kata-kata kita positif, tindakannya positif. Jadi nggak mungkin kata-katanya positif, tindakannya negatif, itu nggak mungkin. Kecuali orang yang nggak waras saja. Kalau tindakan kita positif, itu karakter kita tuh, atau kebiasaan dulu. Kebiasaan kita positif. Dan kalau kebiasaan kita positif, karakter menjadi positif pula. Dan pada endingnya itu keperadaban yang positif. Positive thinking. Positive thinking itu nanti berkembang kepada positive feeling. Jadi berpikiran positif, akhirnya para feeling kita adalah positif. Sekalipun yang saya alami ya, secara pribadi, itu sering sekali mendapatkan hal-hal yang bertentangan atau antagonisme. Tetapi saya yakin kalau saya berbuat baik, ya insya Allah suatu saat balasannya akan baik pula, kan gitu ya. Kita yakin seperti itu aja. Karena tidak adalah perbuatan baik kemudian akan dibalas dengan kejahatan, sekalipun ada. Karena ada istilah gini, kalau baik kan logikanya dibalas dengan kebaikan. Kalau baik dibalas dengan keburukan, namanya apa? Zolim. Zolim banget tuh orang. Aku udah baik, dia malah buruk ke kita. Kalau buruk dibalas buruk, namanya dendam. Wah, dia nggak baik sama saya balas nggak baik lagi, dendam namanya tuh. Tapi yang luar biasa adalah keburukan dibalas kebaikan. Sekalipun temannya berbuat buruk pada kita, oke, kita tangkis dan kita berbuat baik. Nah, orang-orang yang mengedepankan positive thinking barangkali bisa seperti itu. Dan orang indigo atau orang yang bisa melihat hal-hal di luar nalar kita adalah orang-orang positif. Jadi bukan yang kita percaya kan ada orang pintar. Orang pintar itu orang positif. Karena betul-betul melihat situasi kondisinya skalanya positif. Dan kemudian akan mengatakan mistakung, semesta mendukung. Tadi pagi saya dengar lagi cakung, kan ada jualan kopi pada ngopi, katanya cakung apa itu? Cuaca mendukung. Oh iya benar, cuaca mendukung. Kalau mistakung, semesta mendukung. Oh iya juga, cuaca mendukung ini. Kalau Mbak Jihan bagaimana mengedepankan positive thinking ini? Ya gitu, kayak tadi yang udah dijelasin, kita tidak hanya harus positive thinking, tapi itu positive feelings gitu. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan baik, insya Allah juga hasilnya akan baik, betul. Dan juga ketika kita udah berbuat baik tapi kita dibalas jahat sama orang, kita jangan merasa kenapa dia begini dan kita akan balas lagi, tapi kita pikirin kenapa dia bisa seperti itu sama saya gitu. Jadi banyak-banyak aja positive thinking dan jangan negative thinking, karena kan Gen Z sekarang tuh kan kebanyakan negative thinking, overthinking yang berlebihan. Bisa jadi ya. Dan itu memicu sendiri ke diri kita yang akan mengakibatkan kita punya perasaan gak enak, punya perasaan berlebihan seperti itu. Iya. Jadi ya memang dialami ya oleh Gen Z. Iya. Mas Rian bagaimana melihat mengedepankan positive thinking? Iya. Karena sekarang materinya tentang masa depan. Menurut saya positive thinking itu sangat penting. Kalau misalnya kita berpikir negatif, misalnya nih, saya nggak bisa itu, kapan kita jadinya? Iya, betul. Jadi kita harus benar-benar positif. Walaupun misalnya kita nggak punya kemampuan, jalanin aja dulu, karena nggak ada yang mungkin. Kalau misalnya kita nggak ngejalanin, itu beneran bakal terjadi, nggak bisa. Kalau kita jalanin, pasti ada jalan. Iya, betul. Terkadang kita kalah oleh si negatif tadi ya. Kita sudah memblokir diri. Aduh, saya nggak bisa nih. Aduh, saya belum pengalaman nih. Aduh, pokoknya ruwet nih. Ini yang seperti itu mesti kita tinggalkan. Jadi kita menjadi orang yang positif aja. Orang yang positif thinking itu akan segar bugar dan akan menyenangkan sekali. Dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada beban sama sekali. Itu orang positif thinking. Dan itulah yang menjadikan kita mungkin bisa panjang umur. Luar biasa mitra. Ya, jadi 7M yang di-sharekan oleh Mas Rian, Mbak Jihan dan teman-teman nih yang mengiringi kita semua yang ada di studio. Kami ucapkan terima kasih. Sungguh luar biasa nih hadiah atau kado di bulan Januari 2025. Ini yang menjadikan kita akan menjadi orang yang betul-betul memiliki masa depan cemerlang dengan 7M. Boleh diulang kembali, didengarkan kembali, dan boleh diambil hikmahnya yang positif. Yang tidak baik tinggalkan saja ini. Nah, luar biasa, ini sudah pukul 3 tepat. Ya, jadi program kita selesai sudah, dan alhamdulillah saya terima kasih sekali lagi untuk Mbak Jihan dan juga
Mas Rian dan teman-teman sudah sampai di sini. Salam untuk teman-teman yang ada di kampus atau di sekolah SMK Pelayan Jakarta. Semoga makin maju, maju dan maju, besar dan besar, kemanfaatnya jauh lebih hebat untuk orang lain. Amin. Ya, terima kasih untuk Mas Vito juga dan teman-teman yang ada di studio. Mudah-mudahan menjadi amal yang luar biasa untuk kita sehingga kita bisa syiar dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.